Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran fisika. Mohon agar kalian dapat menyimak serta mencatat setiap materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengenal ketiga hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang contoh-contoh soal hukum Newton. Kita mulai dari hukum 1 Newton, yang berbunyi suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, asal tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dari bunyi hukum 1 Newton ini terdapat 3 hal pokok yang harus kalian pahami. Yang pertama, yaitu kata benda tetap diam. Artinya bendanya tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Tidak ada kecepatan di sana. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya, walaupun benda ini dalam keadaan bergerak, namun kecepatannya masih tetap. Nama lain tetap adalah konstan. Nah, pada materi gerak yang telah kalian pelajari di kelas 7, kalian telah mengenal istilah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apabila kecepatannya konstan, maka dia termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Dan yang ketiga, kalimat tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Di sini sudah membahas tentang resultan gaya. Jadi kalau tidak ada gaya luar, artinya ada dua hal ya di sini. Bukan tidak ada gaya sama sekali, tapi total dari gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Misal, gaya yang bekerja ke arah kanan itu sebesar 10 Newton. Sedangkan yang ke arah kiri juga sebesar 10 Newton. Itu totalnya sama dengan 0. Artinya ada gaya yang bekerja namun totalnya 0. Sehingga bendanya tetap di tempat. Nah, secara matematis hukum 1 Newton ini dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Sigma di sini menunjukkan jumlah gaya-gaya yang bekerja. Paham? Oke, selanjutnya beberapa contoh penerapan dari hukum 1 Newton ini diantaranya adalah apabila ada seseorang yang berada di dalam mobil, ini melaju dengan kencang, kemudian tiba-tiba mobil tersebut mengerem mendadak. Jadi apa yang terjadi? Biasanya orang atau pengemudinya akan terpental ke depan, terdorong ke depan. Nah,
Ini salah satu contoh hukum 1 Newton. Kenapa? Karena orang yang tadinya mengendarai mobil dengan kecepatan tertentu, anggaplah 20 km per jam. Maka orang yang di dalam juga melakukan pergerakan secepat 20 km per jam. Ini akan tetap dia 20 km per jam. Namun tiba-tiba mobil mengerem mendadak. Kecepatannya berubah dari 20 km per jam menjadi 0. Anggap langsung berhenti. 0 km per jam. Apa yang terjadi pada orangnya? Orang ini tadi akan cenderung melakukan pergerakan dengan kecepatan 20 km per jam. Dia masih seolah-olah masih bergerak. Di sini efek yang terjadi adalah orang tersebut akan terdorong atau terpental ke depan. Itulah contoh dari hukum 1 Newton. Berikutnya, hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Maksudnya di sini adalah percepatan yang dalam istilah fisika merupakan kecepatan yang berubah-ubah. Ini akan berbanding lurus, artinya akan sama besar. Berbanding lurus dengan apa? Dengan gaya. Jadi apabila percepatannya besar, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Begitu sebaliknya. Apabila gaya yang diberikan ke suatu benda itu besar, maka percepatan yang dihasilkan juga besar. Itu yang dinamakan berbanding lurus. Namun berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Percepatannya akan semakin besar selama massa bendanya ringan atau kecil. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dituliskan sebagai A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi A itu lambang fisika dari percepatan. Ini diambil dari bahasa Inggris acceleration. Kemudian sama dengan sigma F. Ada lambang sigma lagi di sini, artinya total gaya atau resultan gaya. Banyak gaya ya yang bekerja di situ. Sigma F dibagi massa atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, percepatan yang terdapat pada hukum 2 Newton ini memberikan informasi kepada kita bahwa ketika berlaku hukum 2 Newton, maka jenis gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan. GLBB. Karena GLBB itu cirinya adalah kecepatannya berubah-ubah atau percepatannya konstan. Nah, berikut contoh dari aplikasi hukum 2 Newton. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat.
hitunglah besar gaya benda. Nah, jadi di sana diketahui masanya sama dengan 100 kg. Sedangkan percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Apa yang ditanya? Besar gaya, yang dilambangkan dengan F. Nah, langsung menggunakan rumus itu kita akan menemukan F sama dengan 100 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Hasilnya sama dengan 1000 kg meter per second kuadrat, atau kilogram meter per second kuadrat itu sama dengan Newton. Jadi 1000 kg meter per second kuadrat sama dengan 1000 Newton. Mudah bukan? Dan masih banyak contoh-contoh yang bisa kalian cari di internet. Yang terakhir, hukum ketiga Newton yang berbunyi jika benda A memberikan gaya kepada benda B, ini yang kita sebut sebagai gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A. Ini yang kita sebut dengan gaya reaksi. Kedua gaya ini akan sama besar tetapi berlawanan arah. Secara matematis, hukum 3 Newton dapat ditulis sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Tanda min atau negatif di sini menunjukkan arah yang berlawanan dengan gaya aksi. Jadi jika gaya aksi ke kanan, maka gaya reaksinya ke kiri. Begitu sebaliknya. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama pada saat orang berjalan. Jadi orang pada saat menginjakkan kakinya di lantai atau tanah, itu yang kita sebut sebagai gaya aksi. Dan gaya reaksi adalah efek yang diberikan oleh tanah kepada kaki si pejalan kaki tadi, sehingga bisa berjalan. Kemudian yang kedua, orang berenang. Yang ketiga, memukul tembok. Bagaimana jika kita memukul tembok? Maka akan terasa sakit. Nah, rasa sakit yang kita terima itulah yang disebut gaya reaksi. Sedangkan pada saat kita memukulnya itu gaya aksi. Yang keempat, menendang bola. Dan masih banyak contoh yang lainnya, kalian bisa mencarinya dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, agar lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soal hukum 3 Newton. Di sini ada seseorang yang bernama Rudy memiliki berat badan 40 kg. Rudy berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 200 Newton. Berapakah gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Maka jawabannya kita bisa langsung memasukkan rumusnya. F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi nilai F aksi dari Rudy tadi adalah 200 Newton. Maka besarnya F reaksi juga sebesar 200 Newton. Tapi di sini ada tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi itulah tadi contoh dari aplikasi hukum 3 Newton. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.